pertanyaannya. Iya ya, jadi betul di rencana anggaran ini itu dimunculkan volumenya. Ya, karena di satuan pekerjaan volumenya itu memang belum dimunculkan karena ya namanya saja satuan pekerjaan ya. Jadi harga untuk setiap kegiatan pekerjaan atau aktivitas atau kegiatan ya, itu diuraikan tadi contohnya misalnya untuk pekerjaan persiapan ya, ini diuraikan tadi menjadi 6 pekerjaan ya, dari pemasangan pagar dan seterusnya sampai tadi 6 yang paling bawah tadi. Ini ya, yang pembongkaran dinding ini ya, itu adalah harga ini satu pekerjaannya. Jadi pekerjaan itu berapa harganya? Jadi pekerjaan untuk membuat pagar itu berapa? Ya, berarti apa? Harganya ya dikalikan dengan volume dari pekerjaan yang dilakukan. Jadi yang dimunculkan di RAB ini. Ini satuan pekerjaannya, pekerjaan membuat pagar sementara ini, ya, gimana pembuatan pagarnya itu volumenya sebanyak 25.000 meter persegi, ya, sehingga jumlah harganya itu merupakan pengalian. Jadi harga satuan ini dikalikan dengan volume pekerjaannya. Sama untuk yang kegiatan yang lainnya juga demikian, ya. Kemudian nanti dari masing-masing pekerjaan ini, jadi persiapan dan pekerjaan tanah itu dijumlahkan, ya, kemudian di total, ya. Nah itu dimunculkan di rekapitulasi ini, ujiannya. Jadi itu ini apa? Tahapannya. Jadi kalau kita lihat tadi yang di modul di Kementerian PUPR sama yang dilakukan demikian. Jadi yang di modul Kementerian PUPR tadi yang ditekankan yaitu dianalisa hanya satuan pekerjaannya. Ya, jadi untuk tiap-tiap kegiatan harga kegiatan itu berapa? Nah, itu yang ditekankan di modul tadi. Nah di contoh yang di Excel ini itu mulai dari harga satuan pekerjaannya, ya, ASP, kemudian sampai penyusunan RAB-nya, di mana di penyusunan RAB itu sudah dimasukkan komponen volumenya, ya, dan itu dirangkum lagi hingga menjadi rekapitulasi RAB. Nah, berangkat dari rekapitulasi RAB inilah, ya, total biaya kegiatan suatu proyek itu bisa diketahui. Untuk selanjutnya proyek itu dijalankan, yang proyek ini nanti disinkronkan dengan jadwal kegiatan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya, yang terkait dengan schedule kegiatan. Ini atas schedule RAB-nya, ya, terkait dengan cost dia jalan, ya, buat proyek jalan. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan untuk di pertemuan ini. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti untuk diskusi atau mungkin ada pertanyaan yang lain ya, misalnya sudah dibaca bahannya, bisa kita sampaikan, bisa kita lakukan di via grup. Oke. Oke, baik ya, kalau tidak pertanyaan ini Zoom meeting saya cukupkan di sini. Selanjutnya diskusi atau juga pengajuan pertanyaan di WA Group. Oke, saya cukup ya. Terima kasih. Pak, permisi Pak. Ya, silakan. Mau bertanya terkait yang soal tugas kuis itu loh Pak. Boleh nggak Pak? Oh iya. Oke. Kenapa? Jadi kan ada beberapa yang masih kami bingung. Pertama tuh yang terkait di soal nomor satunya itu kan terkait dengan hubungan logis, itu maksudnya yang gimana ya Pak? Kalau kami
Gimana? Kami itu start terus finish to finish seperti itu. Nah, tapi kalau dilihat dari soal secara soal itu kemungkinan hampir semuanya hubungannya itu ya finish to start karena nggak ada keterangan tambahan. Nah, kalaupun misal ada yang lain berarti itu dianalisa lebih dalam. Tapi menurut kami itu agak susah. Ya maksudnya di situ hubungan logis gimana, Pak? Nah, oke, jadi gini ya. Referensi yang bisa dilihat di bukunya Budi Santoso. Ya, saya sudah kasihkan ya. Nah, di bukunya Budi Santoso itu kan ada penjelasan tentang metode untuk menggambarkan kegiatan metode untuk menggambarkan diagram jaringan kerja atau activity network diagram. Di situ kan sebenarnya ada dua ya. Ada yang activity on arrow (AOA) itu, ya, di mana di situ kegiatan digambarkan dengan garis panah. Ya, sedangkan node-nya yang bulat itu ininya eventnya, peristiwanya, kegiatannya. Tadi untuk yang kegiatan itu digambarkan apa? Garis panahnya, sedangkan node itu ininya, peristiwanya, eventnya. Di penjelasan buku Budi Santoso. Nah, yang kedua yaitu activity on node atau ION. Nah, di ION itu kegiatan itu digambarkan dengan node-nya yang bulat, ya. Nah, sehingga garis panahnya atau arrow-nya itu merupakan ini hubungan logisnya. Artinya itu hubungan logis antar kegiatan. Ya, jadi di mana hubungan antar ini kegiatan? Misalkan, ya, kalau kegiatan pertama itu sudah selesai dilakukan, kemudian menuju kepada kegiatan kedua. Nah, untuk melaksanakan kegiatan kedua kan bisa disebutkan bahwa ada semacam syarat bahwa untuk melakukan kegiatan kedua itu kegiatan pertama sudah selesai. Ya, untuk itu misalkan diperlukan bagaimana dengan waktu, bahan, juga mungkin tenaga kerja atau peralatan seperti apa dan bagaimana yang akan dipakai untuk melaksanakan kegiatan kedua jika di kegiatan pertama itu sudah selesai. Nah, ini menjelaskan secara logis hubungan antar kegiatan itu bagaimana. Gimana? Bisa dipahami? Ya, jadi itu menghubungkan antar kegiatan ini. Jadi logiknya itu hubungannya gimana? Ya, kalau suatu kegiatan itu terkait. Ya, karena di skema atau di diagram kan dijelaskan bahwa kegiatan itu kan sekuensi bertahap. Kegiatan pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, sekuensi urutan kegiatan ini, ya, itu menunjukkan bahwa hubungan antar kegiatan itu dikatakan itu logik. Karena menunjukkan urutan kegiatan. Nah, untuk menuju kegiatan yang berikutnya, jika kegiatan sebelumnya sudah selesai, bagaimana itu akan dilakukan? Ya, bagaimana waktu yang akan dilakukan bagaimana? Misalnya dari sisi komponennya, bahannya, tenaga kerjanya, peralatan bagaimana? Nah, itu yang di analisis yang dijelaskan di hubungan logik itu. Jelas? Nah, gini Pak, kan di soalnya itu untuk yang soalnya itu nomor 1 tuh tertulis ada dua soal nih Pak, soal 1, soal 2. Di masing-masing soal tuh tertulis buatkan yang pertama hubungan logis dari masing-masing aktivitas, yang kedua diagram AOA untuk absen ganjil, terus diagram AON untuk absen genap, kemudian yang keempat itu jalur kritis. Nah, ini apa maksud dari soal ini? Ya, hubungan logis itulah yang digambarkan dengan diagram. Artinya ya sebenarnya di soal ini tuh kita cuma bikin diagram sama nentukan CPM-nya gitu aja Pak, atau gimana Pak? Karena dari tadi yang saya tangkap dari penjelasan Bapak, ya hubungan logis itulah digambarkan dengan diagram tadi. Nah, di sini kan itu tuh ada mungkin double